Mana mungkin seorang suami menyuruh istrinya untuk berhubungan dengan orang lain? Bagiku, itu benar-benar tak masuk akal. Namun, inilah cerita lengkapnya. Sebut saja namaku Lestari, biasa dipanggil Tari. Aku kini berusia 37 tahun, sudah menikah, tetapi belum dikaruniai anak. Sebenarnya, aku pun merasa aneh, kenapa aku berani mengisahkan cerita ini kepada kalian semua. Menurut teman-temanku, aku adalah perempuan yang bisa dibilang menarik. Tubuhku ramping dengan bentuk wajah yang katanya indah. Aku pun merasa percaya diri dengan penampilanku yang, meski sederhana, tetap meninggalkan kesan tersendiri. Aku bekerja sebagai karyawati di sebuah toko bangunan besar di kotaku, bertugas sebagai penerima barang, sekaligus bagian keuangan. Karena pekerjaan itu, aku mengenal banyak relasi, terutama para karyawan dari perusahaan distribusi yang sering memasok barang ke toko tempatku bekerja. Namun, inilah awal kisah yang ingin kuceritakan. Aku sebenarnya istri yang sangat setia. Aku selalu berpegang teguh pada prinsip, tidak ada pria lain yang boleh menyentuh hati atau tubuhku selain suamiku. Tetapi semuanya berubah beberapa bulan terakhir. Suamiku, entah karena apa, mulai memiliki imajinasi yang aneh. Pada awalnya, aku marah setiap kali dia mengutarakan keinginannya untuk melihatku bersama pria lain. Bagiku, itu gila. Namun, perlahan, entah mengapa pikiranku mulai terpengaruh oleh khayalan-khayalannya yang tidak masuk akal itu. Saat bersamaan, aku semakin akrab dengan seorang karyawan dari perusahaan distribusi yang rutin memasok barang ke toko kami. Sebut saja dia Mas Joni. Dia pria dengan postur tinggi, atletis, berusia sekitar 40 tahun. Pada awalnya, aku tidak pernah memikirkan, apalagi merasa tertarik padanya. Hubungan kami hanya sebatas profesional. Namun, Mas Joni memiliki sikap yang sangat simpatik. Ia pandai mengambil hati orang lain dengan perhatiannya. Bahkan, tak jarang ia memberiku hadiah kecil. Misalnya, pada saat Lebaran dan Tahun Baru, Mas Joni memberiku bonus yang cukup besar. Padahal, karyawan lain di toko tempatku bekerja tak satu pun yang mendapatkannya. Bahkan, ketika datang ke toko, Mas Joni kadang bersedia membantu pekerjaanku. Hal itu mungkin saja dilakukannya karena ia sangat akrab dengan bosku. Hingga suatu hari, ketika aku sedang menghitung keuangan bulanan perusahaan, tiba-tiba Mas Joni muncul di depan meja kerjaku. Wah, sibuk sekali sampai nggak sadar ada tamu datang, sapanya. Maaf mas, iya, ini lagi sibuk ngitung keuangan akhir bulan, jawabku sambil tersenyum. Tiba-tiba, dengan nada yang seolah ragu, Mas Joni berkata, Tari, maaf, mungkin aku terlalu menyukaimu. Seharusnya aku tidak begini, apalagi kamu sudah menjadi milik orang lain. Pengakuannya yang mengejutkan itu membuatku serba salah. Namun, entah kenapa aku tak bisa marah. Perasaan yang aneh mulai muncul dalam diriku, dan kejadian serupa sering terulang. Mas Joni kerap memberiku perhatian lebih dibandingkan orang lain. Bahkan, dari waktu ke waktu, kami semakin dekat. Suatu ketika Mas Joni mengajakku jalan-jalan. Awalnya, aku menolak karena khawatir kedekatan kami membahayakan rumah tanggaku. Namun, dengan caranya yang begitu meyakinkan, aku akhirnya setuju. Untuk menghindari kecurigaan suamiku, aku mengatakan bahwa aku harus lembur hingga sore hari. Hari itu, kami tidak hanya berdua. Teman kerjaku, Desi, dan pacarnya juga ikut. Kami berempat menggunakan mobil inventaris perusahaan milik Mas Joni. Tujuan kami adalah sebuah taman pegunungan yang cukup jauh dari kota. Kami sengaja memilih tempat yang terpencil agar tak mengundang kecurigaan siapapun, termasuk suamiku. Setelah hampir 2 jam perjalanan, kami tiba di lokasi. Udara segar dan pemandangan yang indah membuat suasana terasa menyenangkan. Ketika perut kami mulai lapar, Desi dan pacarnya memesan meja makan untuk mereka sendiri. Aku dan Mas Joni pun melakukan hal yang sama.
memilih meja yang sedikit terpisah. Disambil menikmati hidangan, Mas Joni bercerita tentang masa mudanya. Tawanya renyah, penuh kehangatan. Tak lama kemudian, ia menyodorkan sebuah pisang kepadaku. "Tari, kamu suka buah pisang, kan?" tanyanya sambil tersenyum penuh arti. "Iya mas, aku suka. Apalagi kalau pisangnya besar dan manis. Rasanya pas sekali," jawabku tanpa sadar. Harus kuakui, Mas Joni memang sangat pandai merayu. Obrolan kami pun berlanjut, dan suasana di antara kami menjadi semakin akrab. Kini aku merasa tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Mas Joni begitu mahir mengambil hatiku. Entah karena aku tidak tega, atau mungkin karena aku sendiri mulai merasa nyaman dengan kebaikannya. Aku hanya diam ketika Mas Joni kembali mencuri perhatianku. Perasaan di hatiku bercampur aduk, antara gemas, penasaran, dan entah apa lagi. Ketika ia memberikan buah pisang manis kesukaanku, aku tidak dapat menolak. Dalam hati, aku membayangkan betapa nikmatnya buah itu, dan pasti aku akan merasa puas setelah memakannya. "Tari, makan saja, kamu pasti suka," ucapnya sambil tersenyum. Setelah beberapa menit menikmati buah pisang yang manis itu, aku pun tersenyum. "Pisangnya benar-benar manis, mas," kataku malu-malu. "Pasti manis lah, kan sudah aku pilihkan yang terbaik," balasnya. Selesai makan, Mas Joni mengajakku pulang. "Ayo kita pulang. Lagi pula, tadi kita cuma makan dan minum. Jangan lupa cuci mulut setelah makan buah pisang, ya," ucapku, mencoba mengalihkan suasana. Desi, yang ikut dalam perjalanan itu, tiba-tiba berkomentar sambil tertawa kecil. "Tenang saja Mbak Lestari, aku janji nggak akan cerita ke siapa-siapa kalau kita liburan bareng." Setelah itu, aku dan Mas Joni masih sering jalan-jalan bersama. Namun, untuk menyembunyikan semua ini, aku tetap bersikap biasa saja di depan suamiku. Ironisnya, semua ini sebenarnya adalah bagian dari khayalan suamiku sendiri. Tapi aku enggan menceritakan hal ini kepadanya, karena aku takut apa yang terjadi akan memperburuk keadaan. Akhirnya, aku pun memberanikan diri untuk bercerita pada suamiku tentang semua yang sudah terjadi. Benar saja, suamiku justru menyuruhku untuk mengajak Mas Joni ke rumah, katanya. Biar khayalanku benar-benar terwujud. Mas Joni pun tidak menolak. Malam itu, dengan berat hati, aku menuruti keinginan suamiku. Perasaan malu dan aneh menguasai diriku. Ritual itu berlangsung selama kurang lebih 1 jam, hingga akhirnya suamiku berkata, "Terima kasih, sayang, sudah mau menuruti permintaanku. Mas Joni, makasih juga ya. Saya minta tolong, rahasiakan ini." Suamiku bahkan memberikan amplop berisi uang kepada Mas Joni. Namun, setelah 4 bulan, aku mulai berpikir bahwa semua ini tidak wajar. Aku tidak ingin keluargaku terus hidup dalam situasi seperti ini. Aku pun menemui Mas Joni dan mengatakan ingin mengakhiri semuanya. Dia mengerti dan menerima keputusanku. Aku juga berdiskusi dengan suamiku, membujuknya agar sadar bahwa apa yang kami lakukan itu salah dan tidak sepantasnya terjadi. Akhirnya, suamiku menyadari kekeliruannya, dan kami memutuskan untuk memperbaiki semuanya. 1 tahun berlalu, kehidupan kami kembali normal dan bahagia. Hingga akhirnya, kami dikaruniai seorang putri yang menjadi cahaya dalam rumah tangga kami. Pesan moral, jangan pernah mencoba sesuatu yang tidak wajar dalam kehidupan berumah tangga. Hal itu hanya akan merusak moral dan melanggar nilai-nilai agama.